Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Kesempatan kali ini gue akan mencoba untuk menjabarkan sebuah isu atau sebuah pertanyaan ya yang pasti kalian banyak tanyakan gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana potensi gold di tahun 2022, apakah akan naik atau akan turun? Yuk kita lihat sama-sama. Perlu gue sampaikan terlebih dahulu di awal bahwa yang akan gue sampaikan ini adalah benar-benar bersih atau pure atau murni adalah pendapat gue semata ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah fakta. Oke, kalau kita melihat dari segala faktor yang sekarang ada mengenai berita-berita yang mempengaruhi harga emas ya, bisa dibilang dikelompokkan menjadi dua hal yang besar. Yang pertama adalah isu tapering ya dari US, dan yang kedua adalah isu mengenai COVID-19. Dan dua hal ini memiliki efek yang berbeda, bertolak belakang ya kepada emas. Tapering memiliki efek kemungkinan harga emas menjadi lebih lemah atau turun. Sedangkan isu mengenai COVID-19 seperti contohnya adalah varian Omicron dan lain sebagainya yang mungkin akan muncul di kemudian hari, itu bisa atau berpotensi membuat harga KIM atau harga XAU/USD bertambah naik. Banyak analis yang memberikan analisa bahwa harga XAU di tahun 2022 akan setidaknya menyentuh 2.200. Apakah hal ini mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin dalam pergerakan harga emas gitu ya. Sekali lagi ini hanya pandangan pribadi aja, opini pribadi gua aja. Seperti yang udah sering gue sampaikan, bahwa ada siklus di mana gold itu setiap akhir tahun mengalami kenaikan atau uptrend gitu ya. Dari satu video sebelum ini, kalau kalian nanti bisa lihat aja, gue sudah menyampaikan bahwa sepertinya kemungkinan uptrend gold ini sedang terjadi sekarang. Ya, pada saat sekarang pun kalau kalian bisa melihat harga goldnya itu sedang koreksi, dan itu pun udah gue sampaikan di video gue sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton dulu video gue sebelumnya. Jadi kemungkinan gold akan melanjutkan kenaikan di akhir tahun ini, kemungkinan sampai awal tahun depan, mungkin berpotensi menyentuh titik 1900-an gitu ya. Apakah bisa tembus ke 2000? Sepertinya sih menurut pandangan pribadi gue, kayaknya sih enggak gitu ya. Tapi ya bisa aja gue salah ya, karena itu hanyalah pandangan pribadi. Dan setelah itu efek tapering kemungkinan besar akan berlanjut. Ya, kalau misalkan kita melihat di akhir tahun memang banyak sekali manajer-manajer keuangan yang mencoba untuk meningkatkan performa mereka gitu ya, dengan supaya aset-aset mereka itu, aset-aset yang mereka investasikan itu value-nya bertambah gitu ya. Maka dari itu yang sering kita dengar dengan istilah window dressing. Dan window dressing ini tidak hanya terjadi di pasar saham aja gitu ya, bisa aja terjadi juga di gold. Tapi mungkin aja efek tapering di tahun ini seperti yang banyak analis sudah katakan memang tidak separah di tahun 2013. Kalau kita melihat di tahun 2013 ya, penurunannya itu sangat drastis, kalau nggak salah mencapai kira-kira 30 ya, 30 atau 40% dari harga tertingginya. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang ini sudah banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa dipergunakan sebagai substitusi dari emas dan pasar saham. Contoh besarnya adalah cryptocurrency. Cryptocurrency ini menjadi salah satu alat trading, alat investasi yang banyak diminati oleh orang-orang zaman sekarang. Dan ini pun bisa saja memiliki efek yang negatif kepada emas, ataupun bisa efek positif. Jadi apakah sekarang adalah waktu yang baik untuk membeli emas fisik, untuk dipegang untuk jangka panjang, investasi jangka panjang, katakanlah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan? Itu akan gue bahas di video selanjutnya. Tapi yang bisa gue sampaikan di video kali ini adalah ada beberapa safe haven ya, investasi safe haven di luar gold. Jadi kalian harus terbuka dengan opsi-opsi ini ya, bukan hanya gold yang dianggap sebagai safe haven.
ada beberapa alat investasi lain yang bisa juga dianggap sebagai safe haven. Maka dari itu, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu karena gue akan membahas lebih detail mengenai safe haven yang bisa kita investasikan. Segitu dulu video gue hari ini, semoga membantu and see you di video selanjutnya. Bye-bye.